Sebelum lanjut, untuk yang tidak mau ketinggalan video selanjutnya mohon klik subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Karena masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau pemuda sudah berumur 21-22 tahun sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, tak bergiat untuk tanah air dan bangsa, pemuda begini baiknya digunduli saja kepalanya. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba. Jadi tetaplah bersemangat, elang Raja Wali. Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya. Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya menggebu-gebu, daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Bangunlah suatu dunia, di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bistik tapi budak. Kemerdekaan adalah jembatan emas. Jembatan inilah yang leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tak mungkin kita tetap hidup. Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Tuhan menciptakan bangsa untuk maju melawan kebohongan elit atas, hanya bangsanya sendiri yang mampu merubah nasib negerinya sendiri. Suatu bangsa hanyalah menjadi kuat kalau patriotismenya meliputi patriotisme ekonomi. Ini memang jalan yang benar ke arah kekuatan bangsa, jalan yang jujur, jalan yang tepat. Saudara-saudara dan rombongan-rombongan, buka mata, buka otak, buka telinga. Perhatikan keadaan dan sedapat mungkin carilah pelajaran dari hal-hal ini semuanya, agar supaya saudara-saudara dapat mempergunakan itu dalam pekerjaan raksasa kita membangun negara dan tanah air.
Bangsa atau rakyat adalah satu jiwa. Jangan kita kira seperti kursi-kursi yang dijajarkan. Nah, oleh karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu itu memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa, tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri. Menurut keyakinan kami, hilangnya pemerintah asing dari Indonesia, belum tentu juga dibarengi oleh hilangnya imperialisme asing sama sekali. Perbaikan nasib ini hanya bisa datang 100%, bila mana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi perkakasnya Tuhan, dan membuat kita menjadi hidup di dalam roh. Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Dan siapakah yang saya namakan kaum marhaen itu? Yang saya namakna marhaen itu adalah setiap rakyat Indonesia yang melarat, atau lebih tepat, yang telah dimelaratkan oleh setiap kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Memang zaman imperialisme modern mendatangkan kesopanan, mendatangkan jalan-jalan, tapi apakah itu setimbang dengan bencana yang disebabkan oleh usaha-usaha partikulir itu? Negara kita ini untuk kita semua, untuk seluruh rakyat dan untuk seluruh keturunan bangsa kita. Masyarakat keadilan sosial bukan saja meminta distribusi yang adil, tetapi juga adanya produksi yang secukupnya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Sosialisme berarti adanya pabrik yang kolektif, adanya industrialisme yang kolektif, adanya distribusi yang kolektif, adanya pendidikan yang kolektif. Ya, kita hidup dalam dunia yang penuh ketakutan. Kehidupan manusia sekarang digerogoti dan dijadikan pahit getir oleh rasa ketakutan. Ketakutan akan hari depan, ketakutan akan bom hidrogen, ketakutan akan ideologi-ideologi. Halaman-halaman dari Revolusi Indonesia akan ditulis dengan darah Soekarno. Sejarahlah yang akan membersihkan namaku. Demikianlah kata-kata bijak dari Presiden pertama kita, Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kata-kata bijak tersebut bisa menambah semangat dan motivasi, sekaligus nasihat bagi sahabat dunia quotes, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.